Di tengah kabar akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Anies tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, ditemani orang dekat yang juga pernah jadi tim sukses dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tampak sejumlah politisi PDIP yang menemui Anies, diantaranya Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya, anggota DPR Putra Nababan dan Masinton Pasaribu. Kedatangan Anies ke kantor DPD PDIP Jakarta berlangsung di tengah menguatnya kans diusung PDIP maju Pilgub Jakarta menyusul putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam kunjungannya ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, Anies tidak menjawab saat ditanya soal dukungan PDIP untuk dirinya maju di Pilgub Jakarta. Ia justru memuji sikap konsisten PDIP sebagai penjaga demokrasi. Kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan membantah DPD PDI Perjuangan Jakarta menjadi jembatan pertemuan Megawati dan Anies. Menurut Putra, kunjungan Anies ke DPD PDIP sudah sepengetahuan Ketua Umum. Di lain pihak, pimpinan Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia optimistis memenangkan Pilkada Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Adanya dinamika sosial yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, Doli mengaku tidak ada tendensi partainya menciptakan Pilkada Jakarta melawan kotak kosong atau paslon settingan. Kita nggak tahu pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan situasi politik apa yang kemudian nanti terjadi kami nggak tahu dan kami juga tidak peduli. Artinya begitu Ridwan Kamil sudah kami calonkan, sudah punya pasangan, kemudian juga sudah cukup partai-partai politik gabungannya untuk mengusung, ya kami bismillah jalan terus. Siapapun nanti yang akan menjadi kompetitornya dalam situasi apapun, ya kami akan berupaya untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono itu. Batalnya pengesahan RUU Pilkada di DPR membuka peluang PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta. Siang tadi, Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Apakah ini sinyal kuat Anies bakal diusung PDIP melawan RK Suswono? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, apa kabar? Terima kasih sudah hadir bersama kami, kabar baik selalu untuk kita semua. Bang Putra, tadi siang Pak Adi Wijaya saat ditanya oleh wartawan kemungkinan Anies ini diusung PDIP, bilangnya insya Allah. Tapi kalau dari DPP, kan saya udah berapa persen nih sekarang? Ya, kalau terkait dengan kandidat calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan calon wali kota itu kan ada di tangan Ibu Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan. Kita sudah menyaksikan beberapa daerah sudah diumumkan calonnya dan tentunya kita masih menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKJ. Saat ini kita masih menunggu dan kita masih punya waktu hingga batas pendaftaran nanti sampai tanggal 29 Agustus. Oke, tapi sebetulnya ada syarat tidak dari PDI Perjuangan kalau kemudian mau mengusung orang-orang tertentu, terutama Anies kalau mau diajukan PDI Perjuangan maju di Pilgub Jakarta, Bang? Kemarin kan itu sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum di saat mengumumkan calon-calon kandidat, calon-calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan, dan kalau tidak salah tadi dalam press conference sudah disampaikan oleh Pak Anies sendiri. Dalam pemahaman Pak Anies kan kita mendengar bahwa yang dimaksud Ibu Ketua Umum menurut Pak Anies adalah bagaimana kita memahami kebinekaan NKRI, Pancasila, dan keberagaman dan lain sebagainya sebagai landasan fondasi dari bangsa dan negara ini. Jadi saya rasa syarat-syarat kalaupun itu disampaikan terkait dengan syarat-syarat tadi Pak Anies juga sudah menjelaskan depan Ketua DPD dan kepada wartawan terkait hal itu.
Oke, karena belakangan yang muncul juga namanya adalah kalaupun jadi nama Anies maju di DKI Jakarta, kemudian diusung di Pilkada DKI Jakarta, ada beberapa nama juga yang diusulkan untuk jadi wakil. Beredar nama Rano Karno, kemudian Hendrar Prihadi. Ini nama ini masuk radar tidak sebetulnya, Bang? Iya, nama-nama itu beredar di masyarakat. Tentunya mereka adalah tokoh-tokoh yang bukan saja tokoh yang dikenal di Jakarta, tapi adalah tokoh-tokoh nasional. Itu kan ada Mas Hendy dan juga Mas Rano gitu ya. Nah ini kan bagaimana kita juga memiliki kader-kader yang menurut PDI Perjuangan juga cukup mumpuni gitu ya untuk menjadi pemimpin, menjadi tokoh-tokoh di Jakarta. Nanti tentunya Mas kita tunggu ya, karena biar bagaimanapun kan apa yang tadi Mas Anies lakukan dengan DPD DKI Jakarta adalah suatu silaturahmi, suatu komunikasi politik, dan kita juga tidak membicarakan teknis. Karena memang itu bukan ranah dari DPD dan bukan ranah dari kita siang tadi. Itu adalah ranah teknis, keputusan adalah ranah dari DPD PDI Perjuangan. Sehingga kita tadi pembahasannya itu bukan terkait dengan pencalonan kepala daerah DKI Jakarta. Kita lebih banyak justru membahas terkait dengan yang terjadi selama 3 hari terakhir ini. Bagaimana terjadi pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan oleh pemerintah, dan bagaimana aksi dari mahasiswa dan masyarakat madani yang sangat kita apresiasi. Bahkan tadi Pak Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap konsisten dari PDI Perjuangan di dalam menjaga konstitusi. Ada di garda terdepan, baik di dalam DPR maupun di luar DPR. Itu yang disampaikan tadi dalam pertemuan. Saya harus tegaskan satu hal ini lagi, Bang, karena tadi Anda bilang ke rekan kami di Ponur Bahagia bahwa pertemuan antara Anies dengan DPD PDIP Jakarta ini sudah sepengetahuan Bu Mega. Apakah ini jadi syarat awal kalaupun kemudian Anies mau diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, Bang? Tadi yang saya sampaikan adalah pertanyaan kepada saya, apakah ini adalah pertemuan di DPD adalah jembatan pertemuan kepada DPP dan kepada Ibu Mega. Nah, saya menyampaikan bahwa kalau Pak Anies datang ke DPD, tentunya sudah sepengetahuan DPP. Gitu ya, saya tidak mau menggunakan istilah jembatan, tapi tentunya kami sebagai partai politik ketika ada tamu yang ingin bersilaturahmi dan bertemu, terutama tokoh politik, tentunya itu atas pengetahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. Gitu, Mas. Tapi sebetulnya Bu Mega sudah punya ketertarikan tidak dengan Anies Baswedan ini untuk diusung ke Jakarta, Bang? Kan apa yang disampaikan Bu Mega kan jelas ya kemarin ya di dalam pertemuan tersebut ya. Bu Mega menyampaikan apakah Pak Anies sikap politiknya seperti apa. Istilah nurut itu kan menurut saya Bu Mega mau menyampaikan bahwa apakah Pak Anies itu sudah sejalan dengan pikiran-pikiran yang selama ini disampaikan oleh PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan apakah itu sudah dinyatakan oleh Pak Anies secara terbuka gitu ya terkait dengan hal itu. Nah, menurut saya dalam pertemuan tadi tentunya kita tidak bicara tentang hanya kaitannya dengan pilkada, karena komitmen itu kalaupun nggak ada pilkada, kita menuntut dari semua tokoh nasional punya pandangan yang sama gitu ya, punya ideologi yang sama, ideologi Pancasila, punya pemikiran yang sama dalam konteks kebinekaan. Tidak menggunakan agama sebagai politisasi dan segala macam. Itu tidak bisa kita nafikan. Artinya ini meskipun tidak ada kaitannya dengan tiket menuju pilkada, tentunya hal tersebut akan kita kritisi dan kita tanyakan dan kita tagih kepada seluruh tokoh nasional. Nah Mas Burhan, dengan membaca pergerakan yang berlangsung hari ini, Mas Anies Baswedan datang ke DPD PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke DPP. Anda membacanya sejauh mana kemudian? Apakah ini betul sinyal kuat ini bakal jadi kenyataan di Pilgub Jakarta, atau justru Anda membaca hal yang lain? Tapi jawabnya nanti. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini. Kami masih melanjutkan diskusi bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi di segmen sebelumnya. Jadi Anda membaca dinamika politik hari ini, Anies Baswedan datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke kantor DPP. Ini sinyalemen kuat untuk maju Pilgub atau ada hal lain? Ya, ini satu pertanda yang memberi semacam celah buat Anies Baswedan untuk dipinang oleh PDI Perjuangan. Jadi saya melihat Mas Anies seperti menyambut tanda kutip tantangan Ibu Mega beberapa hari lalu untuk menunjukkan komitmen dan
loyalitasnya kepada janji-janji kebinekaan dan ideologi Pancasila ya, dengan mendatangi, karena selama ini kan Anies terkesan kurang aktif untuk mendekati partai, apalagi terhadap PD Perjuangan, dan kehadirannya di DPD PD Perjuangan Jakarta itu menunjukkan bahwa dia punya keinginan untuk dipinang sebagai calon gubernur. Dan jangan lupa, Tifal, yang kalau PD Perjuangan kan punya banyak opsi ya, bukan sekedar Anies untuk dicalonkan. Kalau Anies untuk maju sebagai gubernur, satu-satunya opsi ya melalui PD Perjuangan. Dan itu harus ditunjukkan dengan proaktif mendatangi PD Perjuangan. Dan nanti tinggal dilihat ya seberapa besar ya, karena bagaimanapun ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Pertama, dari sisi alasan politik. Nah, Anies bagaimanapun pada posisi sebagai calon yang selama ini berada di luar kekuasaan, itu punya kesamaan politik ya dengan PD Perjuangan. Yang kedua, dilihat dari sisi alasan elektoral. Anies juga lagi-lagi menempati peringkat pertama kalau alasannya itu. Tetapi dari alasan yang lain, misalnya alasan kaderisasi, Anies jelas tidak masuk karena PD Perjuangan punya banyak pilihan, entah itu Ahok, entah itu Mas Hendy, entah itu Mas Jarod, entah itu Mas Edi, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi ini bukan hal yang mudah, karena pasti ada banyak pertimbangan, termasuk kalau kita lihat, meskipun Anies elektabilitasnya tertinggi, tetapi di segmen konstituen PD Perjuangan, Anies hanya dipilih oleh 7% saja. Nah, itu temuan menurut SMRC, itu temuan menurut indikator. Jadi survei indikator basis PD Perjuangan sebagian besar ke Ahok, kemudian ke Ridwan Kamil. itu ganjalannya bakal signifikan berpengaruh pada pengusungan PDIP ke Anies tidak menurut Anda? Nah, lagi-lagi pertimbangan mana yang mau dipilih? Apakah alasan politik dan alasan elektoral, ataukah alasan ideologis dan kaderisasi? Bagaimanapun masih ada jarak antara Anies dengan PD Perjuangan, ya. Terutama kalau kita flashback ke 2017, ya. Tetapi dalam konteks politik kita hari ini masih mungkin, Tifal, wong kita aja nggak membayangkan Jokowi dengan Prabowo bergabung. Nanti tinggal kita lihat ya berikutnya, apakah Anies yang secara ideologis mungkin agak berjarak dengan PD Perjuangan, kalau dilihat dari sisi kemungkinan ya mungkin saja, tetapi lagi-lagi masih ada waktu buat Ibu Mega, buat jajaran PD Perjuangan untuk memikirkan plus minusnya. Nah, kalau begitu gimana tuh Bang Putra, pandangan ideologisnya dengan konstituen agak berbeda kalau kita tarik 2017 juga halnya begitu gitu. Nah, nanti pendekatan PDI Perjuangan untuk mengusung nama tertentu, entah itu Anies atau nama lainnya, pendekatan masalah ideologis kah atau masalah ya yang penting siapapun yang punya peluang menang atau gimana? Ya, biar bagaimanapun kan PD Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, setelah adanya putusan MK, dan ini kita juga sedang mengawal supaya nanti PKPU-nya itu juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak kembali ditelikung di tengah jalan. PDI Perjuangan bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 sampai 29 nanti. Nah, tentunya calon-calon ini kita inginkan itu betul-betul sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Jakarta, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita melihat selama ini kan kita memang selalu berkontestasi berhadapan dengan Pak Anies, baik itu di mana di Pilgub tahun 2017 dan juga kemudian di Pilpres. Meskipun waktu di Pilpres kita tidak terlalu frontal karena Pak Anies memainkan peran untuk mengkritik pihak yang menjadi lawan kita juga. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus menjajaki bagaimana kalau memang nanti menjadi keputusan, tentunya kita juga harus menjajaki seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi. Tapi kami percaya bahwa pendukung PD Perjuangan itu akan menerima dan akan juga mendukung putusan dari DPP, dalam hal ini Ketua Umum PD Perjuangan. Kami sudah terlatih dan terbiasa ketika Pak Jokowi waktu itu juga dipilih oleh DPP di tahun 2012, itu juga mendapat dukungan dari seluruh pengurus yang ada di DKI Jakarta. Begitu juga para pendukung PD Perjuangan yang ada di seluruh DKI Jakarta. Baik, bagaimana kemudian Mas Burhan kalau kita membaca basis pemilih Anies yang fanatik, apakah kemungkinan akan berpaling kalau jadi Anies diusung oleh PDI Perjuangan?
Nah, ini memang tidak mudah ya menyatukan dua basis konstituensi yang berbeda. Tetapi Anies juga menghadapi masalah karena PKS sebagai tulang punggung kekuatan Anies selama ini itu mendukung Ridwan Kamil, dan ada doktrin taat kepada Qiyadah yang diikuti oleh akar rumput PKS yang setidaknya akan mengurangi dukungan dari segmen pemilih PKS kepada Anies Baswedan, dan itu harus dikompensasi dengan dukungan dari kelompok nasionalis. Dan kita tahu PD Perjuangan adalah backbone-nya. Anies sendiri di Pilpres kemarin kan kalah di Jakbar dan Jakarta Utara, yang kebetulan menjadi basis PD Perjuangan. Jadi memang tidak mudah ya buat Anies, tetapi juga tidak mudah buat PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan punya calon, dan di antara nama-nama dari kader PD Perjuangan yang paling mendekati Anies, Ahok. Tetapi Ahok sendiri karena 2017 itu masih tersangkut isu abad pertengahan. Ya, saya sebut itu ya, isu abad zaman batu ya, yang membuat sebagian pemilih Islam itu masih kurang antusias untuk memilih Ahok. Jadi hal-hal semacam ini saya kira akan dipertimbangkan matang. Tentu saja ada pertimbangan politik ya, karena dari sisi politik Anies dan PD Perjuangan sekarang berada pada kubu yang sama, terutama dalam menyikapi kekuatan Kim Plus yang makin dominan. Jadi kalau pertimbangannya itu, saya kira Anies akan dipilih sebagai calon gubernur. Tetapi kalau pertimbangannya adalah ideologis dan kaderisasi, Anies saya kira bukan opsi untuk dipilih sebagai calon gubernur. Nah, Bang Putra, ini kan tinggal menunggu keputusan dari PDIP begitu. Nah, apalagi yang akan dipertimbangkan untuk kemudian menyatakan putusan untuk siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta nantinya? Ya, itu menjadi kewenangan dari Ibu Ketua Umum dan DPP ya dalam hal ini ya. Tentunya tadi yang disampaikan Mas Burhan itu benar sekali. Kita juga mempunyai kader-kader yang sangat mumpuni, yang sangat dekat dengan akar rumput PD Perjuangan, dan bahkan bisa bukan hanya PD Perjuangan tapi para simpatisan dan pemilih dari PD Perjuangan, bukan hanya kader dan anggotanya saja. Kita punya yang cukup banyak kader-kader yang mumpuni, dan tentunya dalam hal ini kita masih membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan Pak Anies. Nah, tentunya kan pandangan-pandangan Pak Anies yang selama ini kita sudah lihat kan ada track recordnya semua ya, bukan hanya pandangan yang baru disampaikan beberapa jam yang lalu, tapi bagaimana Pak Anies menyampaikan pandangannya ketika Pilpres dan saat debat Capres, dan juga saat setelah selesai pemilihan kan kita monitor terus, dan kita tentunya mengevaluasi pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya Pak Anies dalam hal ini, dan tentunya itu menjadi bahan pertimbangan buat pimpinan di dalam menentukan pilihannya. Tapi yang disampaikan Pak Burhan sangat betul sekali, bahwa PD Perjuangan tidak kekurangan kader. Kita punya kader juga yang cukup mumpuni, tapi biar bagaimanapun ini bukan persoalan hanya kader atau tidak kader, tapi bagaimana kita menyatukan satu kekuatan kebangsaan yang tadi kita bicarakan banyak sekali Pak Burhan dengan Pak Anies terkait dengan arus besar kebangsaan, bagaimana kebinekaan Pancasila dan juga rasa keadilan itu jangan dipisahkan di dalam kita berbangsa dan negara. Seringkali kalau kita saksikan, saya kebetulan anggota Balik dan juga saya Mas Pulang Panja, saya hadir dalam Timus Timsin, seolah-olah hal-hal tersebut untuk mencapai kemenangan itu dinafikan, dihilangkan. Yang penting menang dulu. Dan ini sebagai catatan Kompas juga, saya menyaksikan langsung bagaimana pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu juga melakukan pembiaran. Artinya sudah jelas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi, tapi pemerintah mengikuti mana yang mayoritas. Padahal yang mayoritas itu bisa salah. Dan akibatnya kita melihat bagaimana mahasiswa dan masyarakat madani bahkan bukan tanda petik lagi, menjebol tembok DPR untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi bahasan kita, bukan hanya sekedar punya KTA atau tidak, kader atau tidak, ya masuk PDI atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita kurang membahas terkait hal ini, tapi lebih suka membahas tentang teknis-teknisnya saja, gitu loh. Karena tentu ini juga nama yang patut dicermati begitu, sejauh mana elektabilitas dari pasangan calon begitu. Oke, saya terakhir ke Mas Burhan kalau begitu. Kalau melihat nama Anies punya potensi untuk diusung PDIP, Anda membacanya di akar rumput PDIP, setuju juga atau enggak nih? Ya, kalau didasarkan pada survei hari ini ya, sebelum PD Perjuangan mengeluarkan keputusan, masih tinggi resistensi dari akar rumput PD Perjuangan. Kan susah juga membayangkan
orang seperti Mas Guntur Romli ya, orang seperti elit PD Perjuangan yang dulu sangat kritis terhadap Mas Anies, tiba-tiba mendukung Mas Anies, kan perlu waktu kan untuk itu. Nah, tetapi lagi-lagi kalau pertimbangannya adalah perlunya penyatuan kekuatan oposisi terhadap dominasi Kim Plus, saya kira mengusung Anies bagian dari opsi yang perlu dipertimbangkan. Karena jangan lupa PD Perjuangan sekarang menjadi satu-satunya kekuatan oposisi formal. Dan itu jauh dari cukup untuk memberi perimbangan terhadap kekuasaan. Dan Anies adalah representasi dari tokoh oposisi di luar parlemen. Nah, kalau misalnya pertimbangannya itu, ya Anies bisa menjadi opsi untuk diusung oleh PD Perjuangan meskipun masih ada resistensi di tingkat rumput PD Perjuangan. Sekali lagi sedikit banyaknya pilkada ini bicara soal sosok, tapi ini juga yang kita tunggu dari PDI Perjuangan, nama siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jakarta. Bang Putra dari PDI Perjuangan, terima kasih. Mas Burhan, terima kasih juga sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Informasi lain hadir usai jeda. Presiden Joko Widodo merespons rencana maupun kans Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.